Ya, pemirsa, pemerintah mengakui tingkat inklusi dan literasi masyarakat terkait dengan keuangan syariah hingga kini masih rendah. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun meminta pada para pemangku kepentingan di industri keuangan syariah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat hadir di acara pencatatan perdana efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP di Gedung Bursa Efek Indonesia mengakui bahwa tingkat inklusi dan literasi masyarakat terkait keuangan syariah masih rendah. Kondisi ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan sektor keuangan syariah di tanah air. Pemerintah juga terus menggalakkan literasi keuangan syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Dewan Syariah Nasional. Wapres menegaskan, literasi menjadi faktor intrinsik yang mendorong dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi terkait produk keuangan syariah. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2022 mencatat, tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93% di tahun 2019 menjadi 9,14% di tahun 2022. Sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah meningkat menjadi 12,12% di tahun 2022 dari sebelumnya 9,10% di tahun 2019. Namun demikian, masih kalah jauh dibandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah nasional secara umum. Literasi keuangan tercatat sebesar 49,68%, sedangkan tingkat inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10%. Sementara itu, sasaran prioritas literasi keuangan di tahun 2023 adalah pelajar atau santri, UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah pedesaan dan sektor jasa keuangan syariah. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, jalan panjang literasi dan inklusi keuangan syariah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irfan Sokibek. Beliau adalah Dekan FEM IPB University. Halo, selamat pagi Pak Irfan. Halo, selamat pagi Mas Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Irfan. Ya, salam sehat semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini lagi-lagi kalau kita bicara mengenai industri keuangan syariah begitu, pemerintah bahkan mengakui memang masih rendah begitu dari sisi inklusi maupun juga literasinya. Sebenarnya bagaimana sih Pak kondisi terakhir yang bisa Anda update terkait dengan perkembangan industri keuangan syariah di tanah air? Ya, jadi memang kalau melihat data yang tadi juga sudah dipaparkan ya, memang masih terdapat gap yang sangat tinggi ya antara literasi keuangan syariah dibandingkan dengan literasi keuangan secara keseluruhan maupun juga dari sisi inklusi ya, inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan inklusi keuangan secara keseluruhan. Jadi ini memang PR kita untuk bagaimana kita bisa mendorong ya dan memperkuat supaya aspek literasi dan inklusi ini bisa terus berkembang. Dan memang kalau melihat perkembangan yang terjadi, ya data menunjukkan bahwa sesungguhnya industri keuangan syariah ini juga terus tumbuh, ya. Jadi baik dari sisi industri keuangan perbankan syariah, ya industri perbankan syariah, maupun juga industri keuangan syariah non bank, ya. Sebagaimana yang ada di capital market, kemudian juga di IKNB, ya seperti asuransi syariah dan sebagainya. Jadi memang trennya menunjukkan adanya peningkatan ya, misalnya aset perbankan syariah nasional juga sekarang sudah tumbuh ya lebih dari sekarang ini angkanya lebih dari 800 triliun misalnya seperti itu, dengan pertumbuhan yang saya yakin di tahun ini pun juga untuk tumbuh 15% itu adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk diraih oleh industri perbankan syariah. Demikian pula industri-industri yang lainnya. Jadi memang ini PR kita nih Mas Pras ya. Jadi bagaimana kita ini mendorong bukan hanya pertumbuhan yang sifatnya tinggi double digit, tapi bagaimana
pertumbuhan itu bisa kita dorong supaya bisa tumbuh secara eksponensial dengan coverage yang semakin luas. Meskipun sekali lagi daya jangkau dari industri keuangan syariah kita juga boleh dibilang termasuk yang paling tinggi di dunia. Misalnya contoh ya, jumlah nasabah yang dilayani oleh BSI misalnya itu kan 17-18 juta nasabah. Kalau industri perbankan syariah secara keseluruhan itu 2 kalinya ya, 34 juta nasabah. Ini saja kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Malaysia yang hanya 30 jutaan, nah ini sudah melampaui jumlah penduduk Malaysia. Demikian pula dengan Arab Saudi dan digabung dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Jadi artinya dari sisi coverage dan daya jangkau ini sudah semakin baik, terbesar di dunia. Tetapi kalau dibandingkan dengan potensinya yang 200 juta lebih penduduk Muslim ini, tentu kita masih memerlukan penetrasi yang lebih baik lagi supaya daya jangkau ini bisa semakin luas. Begitu, nah itu dia Pak Irfan. Tadi Pak Maruf sudah memberikan penegasan begitu, pekerjaan rumah ini PR yang harus dituntaskan oleh para stakeholder. Nah ini bottleneck-nya di mana sih Pak Irfan begitu, kalau kita lihat memang sih bertumbuh begitu positif, tapi memang selalu jauh dibandingkan dengan pertumbuhan literasi maupun inklusi keuangan yang konvensional atau secara umum begitu Pak Irfan. Ada di mana kalau kita lihat bottleneck-nya? Ya, saya melihat bottleneck-nya itu pertama adalah kita perlu mendorong penguatan sinergi antar stakeholders. Ya. Sekarang ini kan misalnya semua otoritas, OJK, Bank Indonesia, mereka punya ya program edukasi literasi. Demikian pula industri, ya masing-masing perusahaan keuangan syariah juga memiliki rencana program dan yang itu sifatnya kaitannya ke edukasi dan literasi. Nah, tapi saya melihat sekarang ini masih relatif semuanya seperti bekerja masing-masing gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu untuk diperkuat ya, disinergikan lebih kuat ya, tanpa memandang dalam tanda petik ya batasan-batasan sektoral ya, kewenangan-kewenangan yang sifatnya sektoral. Menurut saya KNEKS yang kita harapkan ini bisa menjadi payung. Nah, tahun ini tuh kalau bisa dalam konteks ekspansi program edukasi literasi ini kalau bisa semua ini disinergikan gitu. Ya kan, kalau kekuatannya digabung ya, dibuat satu program yang akan sangat efektif menurut saya kalau misalnya ini bisa disinkronkan. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi inovasi dan kreativitas program edukasi dan literasi. Nah, saya melihat ya inovasi dan kreativitas ini perlu terus ditumbuhkan karena kelihatannya program-program edukasi, program-program yang ujungnya mengarah kepada literasi ini adalah program-program yang relatif masih standar dari waktu ke waktu ya. Sama aja dari begitu tahun ya ke Pak tahun Irfan. polanya begitu gitu ya. Bikin lomba, bikin seremoni ini, bikin acara ini, acara itu. Nah, sekarang gimana caranya misalnya kita melakukan penetrasi di media sosial dengan campaign-campaign yang kreatif. 2 menit campaign yang kreatif, 1 menit campaign yang kreatif, yang menggugah, yang bisa menyampaikan message tentang industri keuangan syariah. Nah, yang begitu-begitu perlu diperbanyak gitu ya. Nah, kemudian juga pelibatan para stakeholders ya. Contohnya begini, kalau kita punya campaign bersama ya, katakan kita punya campaign 2-3 menit di medsos. Kenapa enggak misalnya kita ajak semua industri untuk menampilkan, menayangkan materi campaign itu di waktu yang sama, tanggal yang sama. Ini contoh. Libatkan juga FOSE, teman-teman mahasiswa. Ya, itu kan mereka punya jaringan ratusan kampus, ribuan mahasiswa misalnya ya. Nah, itu posting di saat dan waktu yang sama. Ini contoh aja, contoh sederhana. Itu kan akan memberikan efek yang sangat menarik gitu ya. Betul. Menurut saya akan memberi terobosan-terobosan ya. Nah, saya melihat terobosan-terobosan ini perlu untuk terus ditingkatkan selain melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi atau bagian dari aktivitas yang memang setiap tahun kita selalu lakukan. Gitu, baik. Mas Pras. Oke, kita memang
cukup kuat kalau kita bicara mengenai perencanaan begitu ya. Tapi pada saat implementasinya, Ya, siapa yang akan menjadi leadernya begitu Pak Irfan? Kalau bisa yang ya, tadi harus mensinkronisasikan, mensinergikan semua ya. para stakeholder ini menjadi satu kesatuan sehingga tadi pada saat memang kita ingin melakukan terobosan, semuanya bergerak dengan visi dan misi yang sama begitu Pak Irfan. Ya, ya tentu saya berharap dalam konteks hari ini ya KNEKS sebenarnya tempat yang Hmm, paling tepat menurut saya ya oke, untuk bagaimana mensinergikan, mengkonsolidasikan paling tidak kementerian dan lembaga hmm, yang ada yang terkait ya. Di ya, situ kan ada Kemenko Perekonomian, ada Parekraf, ada OJK, ada Bank Indonesia, oke, ya ada banyak kementerian termasuk Kementerian Agama ya hmm, yang nanti bicara ziswaf, halal, industri dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya hmm, forum KNEKS ini menurut saya harus dijadikan sebagai momentum untuk penguatan sinergi ini. Kalau perlu diidentifikasi ya oke, program-program kegiatan edukasi dan literasi setiap otoritas. Nah, kemudian dari situ, dari hasil identifikasi itu mana yang kira-kira bisa disinkronkan sehingga efeknya, gaungnya itu menjadi lebih besar. Nah, kalau hmm, efeknya atau gaungnya lebih besar, nah ini kan tentu akan diharapkan oke, memberi dampak yang lebih positif. Nah, di hmm, samping itu juga kita juga perlu terus dorong daerah-daerah karena bagaimanapun juga ya, daerah-daerah itu kan akan menjadi ujung tombak. Nah, saya melihat keberadaan KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Masyarakat yang sudah di hmm, 11 provinsi, itu satu langkah maju, tinggal mereka diberikan guidance gitu ya, bagaimana hmm, mendorong supaya ada sinergi program edukasi literasi yang di wilayahnya masing-masing. Nah, itu ini yang dia. menurut saya menjadi PR dan Ya, daerah-daerah yang belum punya KDKS, hmm, nah itu didorong supaya mereka juga punya KDKS. Karena saya melihat iya, iya, ya dari kalau kita melihat kemarin kan ada penghargaan Adinata Syariah ya hmm, untuk kepala daerah yang punya komitmen dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh wakil presiden. Ya, baik, nah untuk daerah-daerah kepala daerah yang punya komitmen, nah saya hmm, melihat daerah-daerah yang punya KDKS itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah-daerah yang hmm, belum punya KDKS. Nah, jadi karena itulah ya, ya. mudah-mudahan replikasi KDKS bisa dijalankan di semua provinsi. Begitu. Oke Pak Irfan, berarti bisa diharapkan KDEKS ini, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini bisa menjadi game changer berarti ya bagi Ya, peningkatan betul, literasi dan betul, inklusi. Nah, betul seperti apa sekali. nanti actionnya kita bahas di segmen berikutnya Pak Irfan, kita akan jeda dulu sebentar. Baik, baik. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya bersama dengan Bapak Irfan Saukibek di segmen berikutnya. Sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan perbandingan dari indeks literasi dan inklusi keuangan di tahun 2019 dan 2022. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat tahun 2019 ada gap antara literasi dan inklusi keuangan sekitar 38,16%. Sementara di tahun 2022 gapnya semakin turun menjadi 35,42%. Berarti memang upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ini sudah membuahkan hasil secara perlahan-lahan begitu ya, tapi pasti. Berikutnya, untuk perbandingan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, kita lihat di tahun 2019 untuk literasi 8,93%, di tahun 2022 naik menjadi 9,14%. Sementara untuk inklusi keuangannya dari 9,1% menjadi 12,12% di tahun 2022. Dan berikutnya kita lihat perbandingan tingkat literasi inklusi keuangan berdasarkan strata wilayah. Ya, untuk literasi perkotaan itu juga mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 50,52%. Di pedesaan juga mengalami peningkatan menjadi 48,43% sehingga gapnya kita lihat turun jauh dari 6,88% di tahun 2019 menjadi 2,10% di tahun 2022 untuk literasi. Demikian juga untuk inklusinya kita lihat gapnya juga mengalami penurunan yang luar biasa dari 15,11% di tahun 2019 antara perkotaan dan pedesaan. Kemudian di tahun 2022 menjadi hanya 4,04%. Ini dia, menarik langsung saja. Kita ulas bersama dengan Bapak Irfan Saukibek, Dekan FEM IPB University. Baik,
Pak Irfan, kita lanjutkan kembali. Ya, Berbagai upaya yang sudah Anda sampaikan tadi nampaknya benar-benar sudah membuahkan hasil begitu. Dan tahun ya, 2023 ini dengan adanya pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini, apakah benar-benar bisa menjadi game changer dan juga menjadi satu pijakan yang kuat juga untuk kita semakin meningkatkan lagi ya, penetrasi literasi inklusi keuangan sehingga gapnya semakin kecil ini Pak Irfan. ya. Jadi tentu kita harapkan demikian ya, Mas Pras. Jadi keberadaan KDKS ini bisa menjadi game changer Hmm, karena memang di antara fungsi KDKS ini adalah salah satunya terkait dengan fungsi edukasi. baik. Nah, keberadaan KDKS ini kita harapkan bisa menjadi akselerator Hmm, proses pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di daerah yang oke. selama ini mungkin sebelum ada KDKS ya belum tentu semua komponen atau organ satuan kerja di pemerintah daerah memiliki concern yang sama terkait ekonomi syariah atau mereka punya concern tetapi faktor koordinasi kan sering menjadi satu persoalan ya di Oke. antara organ atau komponen dari perangkat pemerintah daerah. Nah, jadi karena itu KDKS ini kita harapkan bisa menjalankan peran yang lebih baik lagi, yang lebih efektif, Oke, dan tentu efek dari KDKS ini kan nanti kepala daerah bisa juga secara lebih pasti mengalokasikan ya anggaran yang lebih besar lagi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah gitu. Nah, ini yang kita harapkan nanti ujungnya akan berdampak kepada semakin banyak program-program edukasi, literasi semakin variatif gitu ya dan iya, karena KDKS adalah ujung tombak ke masyarakat langsung, nah mudah-mudahan ini bisa memberikan efek awareness yang lebih tinggi lagi ya kepada masyarakat. Begitu itu Mas dia. Pras. Dan di era digital ini Anda melihat bagaimana pemanfaatan ataupun terobosan-terobosan dan inovasi yang sudah dilakukan untuk mengembangkan lagi Ya, literasi dan inklusi keuangan syariah? ya. Saya melihat sekarang ini perkembangan dari sisi digital Hmm, ya itu sangat luar biasa, termasuk dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah. Jadi digitalisasi itu sudah iya, semakin berkembang dan saya melihat juga ekosistem digital ini semakin tumbuh ya, semakin terintegrasi. iya, Ya sekarang ini kan hampir di banyak bank syariah ya itu kan yang namanya mobile banking misalnya itu sudah menjadi one stop service. Dia betul. bukan hanya memfasilitasi transaksi rekening antar rekening, tapi juga pemenuhan kebutuhan hidup ya, baik hal-hal yang sifatnya finansial, termasuk kebutuhan-kebutuhan hidup secara sosial maupun spiritual. Ya misalnya kalau secara sosial layanan Ziswaf ini juga semakin berkembang. Ya secara spiritual misalnya arah kiblat dan waktu sholat misalnya ya di Oke, setiap wilayah itu juga sudah terkoneksi dalam satu ekosistem digital yang mereka kembangkan. Nah, tinggal adalah bagaimana tetap saja ujungnya kan ke literasi ya termasuk literasi digital ya masyarakat. Nah, ini memerlukan effort tersendiri. Jadi oke. artinya kemajuan dan pemanfaatan teknologi digital ini harus diimbangi dengan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi, upaya-upaya kampanye yang lebih masif, yang lebih efektif, dan coverage-nya itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Nah, sehingga Oke. ini bisa memberikan efek kepada proses penyadaran masyarakat untuk mau berbank syariah, berasuransi syariah, berkeuangan syariah, memanfaatkan instrumen-instrumen ekonomi dan keuangan syariah untuk Yes. pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Nah, itu yang perlu dilakukan, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada perlu ada gebrakan baru tidak sih Pak Irfan? Kalau tadi ya memang Anda katakan ada satu terobosan misalnya tadi upload ataupun bagaimana kita memanfaatkan media sosial di mana semua orang menggunakannya begitu dimanapun dan kapanpun Pak Irfan. Ya, Sehingga penetrasinya pada saat mereka melihat handphone ataupun gadget pun bisa langsung tersampaikan message dan juga mungkin edukasi serta literasinya begitu. ya. Jadi memang perangkat ini kan Hmm, tergantung juga konten ya. iya. Jadi konten-konten yang seperti apa yang perlu untuk kita kembangkan. Nah, Hmm, selama ini kita fokusnya itu baru kepada konten-konten yang sifatnya
dalam tanda petik ya, tradisional, misalnya Oke. materi khutbah, materi pengajian, begitu ya. Iya, iya, Nah, iya. sementara konten-konten yang lebih kontemporer, yang lebih kekinian, nah ini yang menurut saya perlu untuk digarap dan didorong lebih kuat lagi. Nah, misalnya contoh ya, melalui KDKS, kan di situ Iya, ada iya. unsur yang menangani kolaborasi dengan kampus. Betul, betul. Apalagi kalau Nah, kita lihat misalnya ya, di setiap mata kuliah di ekonomi syariah, baik. ya, misalnya di setiap mata kuliah ekonomi syariah ya Iya. contohnya, nah itu diberi tugas saja mahasiswa membuat konten-konten kreatif yang Hmm, edukatif begitu. Ini contoh. Nah kalau semua kampus ya ada 350 hmm, lebih kampus iya. itu melakukan itu kan efeknya dahsyat begitu, Mas Betul, Pras. betul. Karena kalau kita lihat juga sesuai dengan sasaran prioritas dari literasi keuangan di tahun 2023 ini adalah pelajar atau santri, UMKM, penyandang Ya, disabilitas dan masyarakat daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Kemudian sasaran inklusinya juga menarik, segmen perempuan, pelajar, mahasiswa, UMKM dan juga masyarakat di wilayah pedesaan dan sektor jasa keuangan syariah. Jadi memang kita harus cukup masif dan jeli memanfaatkan tahun betul. 2023 ini apalagi tadi dengan Dan adanya harus ini juga KDKS. Mas Pras. Iya. Dan juga harus connected ya antara Hmm. satu dengan yang lain, terkoneksi. Misalnya Oke, kita mengkampanyekan bahwa sekarang kita bisa contohnya hmm, meraise dana untuk UMKM lewat securities crowdfunding syariah. oke, Nah, itu harus faktanya di lapangan harus realisir itu seperti itu. Jangan sampai ada gap. Kita hmm, mensosialisasikan apa, ternyata dari sisi industrinya belum siap menangkap peluang itu. Nah, itu menurut saya oke. interkoneksi ini menjadi sangat Ya, penting. itu dia berarti integrasi dan konektivitas begitu yang utama ya untuk bisa meningkatkan Betul. industri keuangan syariah Indonesia. Baik, Pak Irfan terima kasih banyak atas waktu dan sharing Ya. yang Anda sampaikan kepada pemirsa. Tentu menjadi insight baru terkait dengan perkembangan industri syariah yang masih terus didorong begitu ya dari sisi inklusi dan juga literasinya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Irfan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.